Halo semuanya, selamat siang. Kita kembali lagi berkumpul bersama secara online buat bersatu menyembah dan memuji nama Tuhan. Seperti yang kita lihat, tiba-tiba udah bulan Agustus saja. Udah beberapa bulan kita lakuin online itu, tapi kita bakal terus bersatu dan kita akan terus memuji nama Tuhan meskipun situasi di luar sana mungkin memburuk atau membaik. Kita nggak peduli, tapi kita akan terus memuji nama Tuhan, memuji namanya, memuji nama Yesus, karena hanya dialah nama yang kita harus sembah. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan pernah jemu-jemu sisiku, Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Sama Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada
pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku. Sekali lagi, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku, kau sahabatku, berada di sisiku, kau sahabatku selama-lamanya, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yes, Lord. Benar Tuhan, kita akan terus memanggil namamu, memanggil nama Yesus, karena hanya dalam nama Yesus itu adalah batu pijakan kita, batu cornerstone kita. Karena harapan kita semua gak ada di tempat lain, cuma ada di nama Yesus. Jadi mau kayak apapun dunia ini, mau situasi kita mau kayak apapun juga, harapan kita itu gak bakal berubah karena harapan kita di nama Yesus. Dan nama Yesus itu bisa mengalahkan semua yang di dunia ini. Jadi hari ini mari kita nyanyikan sama-sama, mari kita deklarasikan sama-sama bahwa hanya Tuhanlah batu pijakan kita, hanya Tuhanlah cornerstone kita. Is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest flame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil.
come with trumpet sound. Oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before His throne. Under your wings, oh yes, Lord, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you
membawakan pujian kami dengan penuh maksud bahwa semua yang keluar dari mulut kami ini, kami benar-benar mau nyatakan, kami mau serahkan kepada Engkau Tuhan, bahwa dimanapun badai bergelora, kita berada di bawah naungan Tuhan. Jadi kita aman dari semuanya. Makanya kami mau menyanyikan semuanya ini, Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom saudara, selamat hari Minggu, senang sekali bisa berjumpa Anda kembali. Pengumuman hari ini, setiap pukul 9 malam hari Selasa, kita mengadakan prayer night. Bagi saudara yang berminat untuk ikut, silakan hubungi kami. Kedua, bagi saudara yang ingin melihat rekaman video IFGF Conference 2 minggu lalu, kami sudah menyediakan linknya di bawah ini. Dan ketiga, untuk tithe and offering, dapat melalui Venmo, Zelle, atau cek. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, saya berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk setiap pribadi saat ini. Kau melihat mereka ketika mereka membawa persepuluhan dan persembahan saat mereka mengangkatnya kepadamu sekarang. Terima kasih Tuhan atas urapanmu yang ada di sini, kehadiranmu ada di sini sekarang juga. Dan Tuhan, saya berterima kasih kepadamu bahwa Engkau telah menerima persepuluhan dan persembahan ini. Kami juga berterima kasih kepadamu bahwa Engkau menerima benih ini di saat Engkau memberkati dan Engkau melipat gandakannya. Engkau membuat tuaian kembali berlipat ganda kepada umat-Mu bahkan sekarang ini, dan aku berterima kasih akan itu. Dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan ini dan persembahan ini kudus dan dipisahkan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan dan persembahan ini adalah untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pada pagi hari ini. Saya mau share pada Anda semuanya apa yang saya dapat dari Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan yang akan Anda dengar pada pagi hari ini akan menjadi benih kehidupan bagi Anda semuanya dan menghasilkan buah. Saya mau bawakan satu topik sebagai kelanjutan dari minggu lalu, tentang Wisdom Speaks dengan subtema yaitu Wisdom Speaks
into action. Dan saya suka dengan tema ini karena dikatakan wisdom speaks. Jadi sesuatu yang dilakukan, nggak cuma hanya satu teori, nggak cuma hanya satu informasi yang ada di kepala kita, tapi it's sesuatu yang nyata, yang kita bisa lihat being it into action in our life. Dan sebelumnya saya mau membedakan antara informasi atau pengetahuan dengan wisdom. Ya, pengetahuan atau informasi it's simple, ya kan, mungkin berita-berita yang kita dengar dari internet atau apapun itu, atau mungkin kita belajar tentang satu ilmu, that's knowledge atau information. Tapi wisdom itu adalah bagaimana kita bisa mengambil tindakan yang tepat dengan informasi yang ada. Saya kasih contoh, misalkan kalau di luar lagi hujan, itu informasi, ya kan? Tapi tindakan yang tepat adalah kalau kita mau keluar, kita bawa payung. Tapi tindakan yang tidak tepat, kalau misalnya kita udah tahu lagi hujan di luar dan kita keluar, kita nggak bawa payung, of course itu kita nggak wise. Jadi contoh seperti itu, saudara. Dan dalam hidupan kita mungkin banyak dapat informasi left and right dari mana-mana. Pertanyaannya itu ialah bagaimana kita meresponi semuanya itu, bagaimana kita bisa mengambil tindakan yang tepat dengan informasi yang kita terima dalam kehidupan kita. Dan I think it's very important for us to understand sumber dari hikmat itu sendiri. What is the source of the wisdom itself? Dari minggu lalu yang kita dengar dari Pastor dan Ibu Grace dikatakan bahwa hikmat itu adalah Yesus sendiri. Jesus himself is the wisdom. Dan saya percaya dengan pengertian tersebut, kita nggak perlu ngejar-ngejar atau nguber-nguber hikmat untuk gimana sih caranya hikmat itu bisa kita ambil, kita bisa dapat. Tapi hikmat itu adalah sesuatu yang kita terima. We open our heart and we receive it karena Jesus himself is the wisdom, and in the same way, dengan hal yang sama, dengan cara yang sama kita menerima anugerah keselamatan, that's how we receive wisdom in our life. Kita membuka hati kita menerima, kita berdoa, Lord Jesus, I receive your wisdom because you are the wisdom itself. It's the same way. Dan saya mau membawakan ayat dari 1 Korintus pasal 1 ayat 30, dikatakan, tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Satu ayat lagi, ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi, jelas di sini saudara bahwa Kristus Yesus itu adalah hikmat Allah sendiri. Dengan kita menerima, saya percaya the wisdom will naturally come out in our life. Mungkin dalam pekerjaan atau dalam sekolah atau dalam kita bersosialisasi dengan sesama kita. Ada hal-hal yang kita tahu, informasi yang kita dapat dan at some point that wisdom will be activated, right? Kita bisa nyadar, kita mungkin kita punya teman yang kita tahu sedang melewati masa-masa yang sulit dan mungkin satu waktu kita bisa mendapat wisdom. I think it's a great idea kalau kita bisa membantu mereka dalam hal seperti ini. Atau dalam pekerjaan misalkan kita mungkin melalui rutinitas kita bekerja, tapi satu waktu tiba-tiba kita bisa kepikiran, I have an idea, kenapa kita nggak melakukan sesuatu yang berbeda yang bisa improve cara bekerja kita untuk bisa lebih smart misalkan. So I believe wisdom is something that's real, something that we can put into action, nggak cuma hanya teori belaka. Dan kalau saya teringat wisdom ini, saudara, saya try untuk mengaitkan atau to connect with the story in the Bible. Saya teringat akan cerita Joseph. Dan waktu saya menyiapkan hal ini, saya teringat, ini Joseph is a great example of how wisdom itu bisa ada dalam kehidupan seorang dan begitu nyata, dan pada akhirnya bisa menyelamatkan satu bangsa Israel kan. It's very similar in yang saya perhatikan ya, situasi yang Yusuf alami pada saat itu is very similar to what we are going through today.
sekarang ini kita lagi ngelewatin masa pandemi COVID-19 dan apa namanya banyak ketakutan di mana-mana dan pada zaman Yusuf itu bukan pandemi tapi kelaparan, ya kan? Kelaparan di mana-mana. Dan kita akan melihat saudara bagaimana this wisdom begitu nyata dalam kehidupan Yusuf dan akhirnya bisa uh, uh, membawa satu berkat bagi satu bangsa, nggak cuma satu bangsa, but around the world, globally. Jadi kita melihat ya di dalam kitab Kejadian, saya mau coba mulai dari awal bagaimana Yusuf itu dari masa kecilnya, dari masa remajanya, kira-kira dia ini umur 17 tahun ya, masih ABG, beneran anak baru gede, bukan anak baru gocap. Jadi masih remaja 17 tahun, dan dikatakan Yusuf ini adalah anak kesayangan bapaknya, ya kan, dikasih jubah yang warna-warni dan macam-macam. Jadi sangat jelas sekali kalau dia ini disayang bapaknya, dan yang lain-lain ya nggak sama seperti Yusuf. Dan pada satu waktu, ini Kejadian 37 ayat yang kelima. Pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, ya kan. Ini adalah satu contoh di mana Yusuf waktu masa mudanya belum terlalu wise, belum terlalu berhikmat. Dan kita akan melihat progression, ya kan, dari dia kecil, dari dia muda sampai di akhirnya about umur 30-an. Dan kita ngelihat bagaimana wisdom itu bisa bertumbuh dalam kehidupan Yusuf ini. Jadi waktu dia umur 17, kayaknya dia tuh kurang berhikmat karena dia menceritakan mimpi yang dia punya pada saudara-saudaranya. Dia bilang gini mimpinya, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lah, maksudnya apa ini dengan dia ngomong begini? Ya kan? Dan saudara-saudaranya pada bilang, apakah engkau akan menjadi raja kami? Apakah engkau mau berkuasa atas kami? Jadi tambah benci kan? Udah tahu dibenci, dan si Yusuf malah sengaja ngomong mimpi ini pada mereka. Dan seakan-akan kurang jelas, kalau misalkan si Yusuf ini berhikmat, ya udahlah ya, berhenti, nggak usah ngomong lagi gitu. Ya udah, I understand, dan udah, titik gitu. Malah ditambahin lagi sama si Yusuf di ayat yang ke-9. Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nggak cuman saudara-saudaranya, tapi bapak dan ibunya juga sekalian, ya kan? Jadi bapaknya bingung, ditegur, ya kan? Mimpi apa mimpimu itu? Masa aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah padamu sampai ke tanah? Jadi it's something yang kurang berhikmat dari Yusuf, dan kita bisa melihat seperti itu. Dan saya percaya Anda tahu cerita Yusuf dari dia bagaimana saudara-saudaranya menjual Yusuf ke orang Midian, dan orang Midian ini akhirnya menjual Yusuf ke Mesir. Dan Anda melihat dari ups and down kehidupan Yusuf. Dulunya dia di rumah bapaknya, dia sangat disayang, dan akhirnya dia dijual ke orang Mesir menjadi budak, dan menjadi budak itu di rumah Potifar. Dimanapun dia berada, meskipun dia melalui situasi yang kurang enak, situasi yang seakan-akan itu di bawah, ya, di titik nadir, tapi dia tetap sukses, saudara. Dikatakan he is a successful man. Doesn't matter where he is, doesn't matter dia menjadi budak atau di penjara, dikatakan he is a successful man. Dan saya percaya this is the kind of wisdom yang Yusuf punya. Dan meskipun dia selagi masa mudanya mungkin kurang berhikmat dalam berbicara atau apapun, but that wisdom is really alive in him. Jadi dimanapun dia berada, seakan-akan he knows what to do. He knows what is the best way to do something. Di dalam rumah Potifar, mungkin saya bisa membayangkan dia itu sangat pintar dan berhikmat, dan dia bisa mengatur rumah Potifar sedemikian rupa sehingga Potifar mempercayakan isi rumahnya kepada dia. Dan sama seperti dia di penjara, ya kan, dia akhirnya di penjara karena dia difitnah oleh istri Potifar.
Dan walaupun dia di titik yang di penjara pun, dia tetap menjadi orang kepercayaan si kepala penjara tersebut. So again, saya kembali melihat kepada situasi kita sekarang ini melalui COVID-19, meskipun seakan-akan kita melewati hal-hal yang tidak enak yang kejadiannya hanya sekali dalam 100 tahun, ya kan. The last time kita punya pandemic ini kan 1918, dan 100 tahun kemudian kembali kejadian lagi. Tapi saya percaya it's a matter of our attitude, it's a matter of how we respond to things. Gimana cara kita bisa mengactivate hikmat yang Tuhan berikan pada kita, sehingga kita bisa melihat opportunity yang ada, kita bisa pakai. We can get creative in how we deal with things, in how we deal with our situations. Sebagai contoh, saudara, saya memakai kesempatan ini karena saya banyak di rumah, saya nggak perlu ke kantor, dalam banyak waktu yang saya bisa spend dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan family. So I think that's a valuable time that we can kind of utilize, we can use, dibanding dengan mungkin saya bisa punya pilihan untuk grumble atau complain, but saya mau ngajak Anda semuanya. I know it might be difficult, maybe we can try to find the silver lining. Bagaimana kita bisa mencari hikmah dari semua ini, sehingga kita bisa respond well to our situation. Dan kembali lagi ke cerita Yusuf, saudara. Dia di penjara, ya kan, di penjara dari di masa di penjara ini, dia bertemu dengan juru roti dan juru minum, ya kan. Dikatakan dia mendengarkan mimpi dari juru roti, mendengarkan mimpi dari juru minum, dan for some reason he just had the wisdom, dia punya satu hikmat untuk bisa menafsirkan mimpi tersebut. Dan saya teringat kembali apa yang Pak Suring Bugdes katakan minggu lalu, contoh Raja Salomo. Kalau misalkan hikmat itu bukan dari Tuhan, it's almost impossible, maybe it's impossible untuk Raja Salomo bisa menjawab riddle dari Ratu Sheba ini, ya kan. Dan saya percaya hikmat yang sama ada dalam Yusuf, sehingga ketika mimpi-mimpi itu yang sebelumnya dia nggak pernah dengar dikatakan kepada Yusuf oleh juru roti dan juru minum, he just click, he just activated. Okay, arti dari mimpi ini adalah kamu akan dikembalikan posisimu menjadi juru minum, dan dalam 3 hari engkau akan kembali untuk melayani Firaun. Dan kepada juru roti dikatakan dalam 3 hari kamu akan digantung dan kamu akan menderita, dan demikian rupa. Jadi it's just the wisdom that he has yang bisa diactivate dalam sedemikian rupa. Saya mau baca dari Kejadian 40 ayat yang kelima, saudara. Dikatakan pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatlah bahwa mereka bersusah hati. Lalu dia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini kamu bersedih semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, dan ini interesting, saudara, di ayat yang ke-8 dikatakan, Yusuf bilang kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Jadi it's important for us to know that sumber hikmat itu bukan kepintaran kita. It's not our own, it's not about us being smart. Tapi seperti Yusuf, dia mengerti bahwa hikmat itu datang dari Allah. Dikatakan, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi itu? Dan Anda akan melihat hal yang sama dikatakan dari Yusuf kepada Firaun. Dan ya seperti yang tadi dikatakan untuk juru anggur ini, juru minum ini. Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar,
dan tandanya penuh dengan buah anggur yang ranum. Di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu kepada tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Ketika engkau menjadi juru minumannya. Dan ini yang interesting, saudara, di ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepada aku dengan menceritakan hal ihwalku pada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Dan Yusuf menceritakan kenapa, ya kan, kenapa dia nggak layak sebenarnya di penjara. Dikatakan ayat 15, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Salah nggak Yusuf, saudara, untuk dia bilang sama juru roti, ya, lu ingat-ingat gue lah ya, kalau misal keluar, gue udah bantuin lu, ya ingatlah gitu, sama apa yang udah gue lakuin buat lu gitu. Nggak salah sih, saudara. Tapi the thing is, again, kembali lagi, hikmat itu datang dari Tuhan, bukan dari kita. Karena Tuhan punya this bird eye view. Saya teringat lagi khotbah dari Pastor Sam beberapa minggu lalu, ya kan, this bird eye view. Jadi Tuhan punya satu view dari atas yang udah bisa melihat semuanya, ya kan, 4 dimensi, nggak cuman dari bentuk yang apa kita pegang, tapi secara waktu. He knows what will happen in the future. Tuhan tahu akan ada kelaparan, right? Bakal ada mimpi seperti yang Firaun akan lewatin. So I think that's the reason why si juru minum ini lupa untuk ngomong tentang kebaikan Yusuf pada Firaun. Karena if you try to imagine, kalau kita imagine, saudara, misalkan si juru minum ini ingat tentang kebaikan Yusuf, dan dia bilang sama si Firaun, Firaun, ini ada loh orang yang ngebantu saya untuk keluar dari penjara, ngebantu saya untuk menghentikan mimpi ini, sehingga saya bisa di sini kembali gitu. Jadi tolonglah bantu keluarin Yusuf dari penjara. Imagine if that happens, kalau Yusuf keluar dari penjara, I don't think dia akan bisa in the place where dia bisa mengartikan mimpi Firaun, right? So there's a reason, there's apa ya ngomongnya ya? Ada maksud ilahi kenapa Yusuf tetap di penjara dan si juru minum ini lupa pada Yusuf, right? Dan kita fast forward, ya kan, di ayat yang pasal ke-41, mimpi Firaun. Dikatakan setelah lewat 2 tahun namanya, imagine, 2 tahun, ekstra 2 tahun dari penjara, sampai akhirnya si Firaun ini bermimpi tentang sapi yang gemuk-gemuk, 7 sapi yang gemuk dan 7 sapi yang kurus. Yang 7 sapi kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Dan it's gimana ya, kalau saya ingat-ingat lihat kembali ini, it's very amazing. It's as if everything udah diatur semuanya sehingga Yusuf berada di tempat yang tepat, sehingga si juru minum ini bisa teringat kembali, oh, waktu itu ada loh orang Ibrani yang mengartikan mimpi saya 2 tahun lalu. Coba deh Firaun panggil si Yusuf ini di penjara, ya kan? If kalau misalnya Yusuf udah keluar dari penjara, there's no way to find him. Nggak tahu deh Yusuf kemana. Dia mungkin udah kembali ke rumah Yakub, dan it's very hard to find him. But everything is apa ya, udah diatur sedemikian rupa sehingga Yusuf is at the right place at the right time, right? Dan kembali ke mimpi dari Firaun ini, to me it's amazing, karena buat saya mimpi Firaun ini adalah satu nubuatan atau satu vision di mana Mesir ini akan menjadi negara superpower in 7 years, right? It's just like a 7 years plan to be a superpower. If you imagine sekarang ini, kalau bisa kita lewatin lagi COVID-19, negara yang pertama kali menemukan vaksin, I believe will be a very important country. Ya kan, dimanapun itu, yang mungkin kita tahu ada negara yang udah keluar vaksinnya, tapi kita masih belum tahu percaya atau enggak, itu dijamin benar atau enggak. But
negara yang bisa memunculkan satu vaksin yang terbukti bekerja dan aman untuk dipakai oleh manusia, I believe that country will be very important, will be apa namanya powerful country. Nah, sama seperti ini kan dikatakan ya mungkin Mesir ini belum is a big country, but it was not as powerful as the next 7 years. Karena dikatakan di sini kita semua tahu apa mimpi itu seperti apa dan arti mimpi itu apa. Jadi waktu Yusuf datang pada Firaun, dikatakan di sini ayat yang ke 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan mengganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun pada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang bisa mengartikannya. Tetapi telah aku dengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Dan Yusuf, at that point, bisa aja dia langsung bersombong gitu kan. Oh iya tentu, saya bisa gitu kan. Saya pernah mengartikan mimpi dua kali sebelumnya, dan it's a chance for him to brag about himself. Tapi amazingly, Yusuf berkata demikian, ayat yang ke-16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-sekali aku. Dikatakan, bukan sekali, no, it's not me at all. Bukan. Melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan pada tuanku Firaun. Again, dia mengerti sumber hikmat itu ada dari Allah, makanya dia berkata, it's God, it's not me. Right? Dan you know the rest of the story. Yusuf mengartikan mimpi dari Firaun tersebut, dan all this wisdom saya percaya datang kepada Yusuf bukan hanya at that point dong, bukan hanya pada waktu itu dia berkata pada Firaun mengartikan mimpi, but throughout the 7 years he just have this grand scheme of plan di mana dia bisa mengatur apa namanya makanan-makanan yang berlebihan dalam 7 tahun ini, dalam 7 tahun yang dikatakan tersebut. Dia bisa mengatur sedemikian rupa sehingga whatever food yang dikumpulkan, di-collect sama 7 tahun itu dikatakan udah nggak terhitung banyaknya. Dan of course, waktu kelaparan datang, all these countries around the world, semua negara-negara yang mengalami masa kelaparan ini datang pada Mesir. Datang ke Mesir untuk membeli gandum dari Mesir, membeli makanan dari Mesir, dan ujung-ujungnya Mesir menjadi satu negara yang superpower, right? So to me, it's just like amazing, it's like 7 years plan to be a superpower. Dikatakan ayat yang selanjutnya ini, setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Dan kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Dikatakan ayat 357, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. It's amazing, saudara. You can see bagaimana Tuhan melihat dari bird eye view di atas sana. Dia melihat this grand plan, dan Yusuf berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, dan akhirnya satu bangsa, nggak cuma satu bangsa, but countries all over the world datang ke Mesir diselamatkan, terutama bangsa Israel. So I sincerely believe that ketika kita menerima hikmat tersebut, itu akan secara natural muncul, be activated, dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita melalui hikmat-hikmat yang kita bisa terima. Saya mau share beberapa slide di sini. Dikatakan, wisdom is the ability to see life from God's point of view. Hikmat adalah kemampuan untuk melihat kehidupan dengan cara pandang Tuhan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, it's a bird eye view dari atas sana, bisa melihat throughout the whole thing. Dan saya mau menutup dengan satu cerita, bukan cerita ya, tapi apa yang saya belajar dari kehidupan Salomo. Di dalam firman Tuhan dikatakan tidak ada orang yang mungkin secara manusia yang lebih berhikmat daripada Raja Salomo, right? Dia menulis
menulis kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, dan dia ini orang yang sukses. Ketika dia masih hidup, hartanya luar biasa banyak. Dia punya banyak istri, dia punya banyak anak, dia sukses, kerajaannya besar. Dan kalau kita mau membandingkan dengan zaman modern ini, I don't know, mungkin maybe he is like the Jeff Bezos, Bill Gates combined, dan maybe he is the most interesting man on earth. Dia juga udah melewatin segalanya, sangat pintar, very smart, amazing person. Tapi yang saya belajar, saudara, di masa-masa akhir hidupannya dia menulis kitab Pengkhotbah, ya kan? This is the man yang udah enjoy all the life goodness. This is the man who is very successful. Yang saya nggak tahu kalau di-compare pada hari ini seperti apa. Maybe it's a combination of all these great people. Tapi waktu dia menulis kitab Pengkhotbah pada akhir masa-masa tuanya dia, interestingly enough, dia mulai dengan ayat seperti ini, saudara. Saya baca Inggrisnya ya. Ayat Pengkhotbah 1 ayat 2. Everything is meaningless. Ini says the teacher ini, kalau Anda baca ayat 1, ini tentang Raja Salomo, ini bukan Yesus ya. Karena of course Yesus belum lahir. Ini teacher ini adalah Raja Salomo. Dikatakan everything is meaningless. Completely meaningless. Ya kan, di Indonesianya, sia-sia belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu sia-sia. It's very interesting, right? Everything yang dia udah lewatin, all the good things that he had, dikatakan sia-sia, is meaningless. Jadi apa yang nggak sia-sia, ya kan? What is the thing that's not meaningless? Dan kalau kita mau baca lagi dari kitab Pengkhotbah yang di akhirnya dikatakan di Pengkhotbah 12-13 di pasal yang di akhir-akhirnya. Akhir kata dia segala yang dengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Tentunya kita sudah mengerti bahwa takut akan Allah ini bukan berarti kita mesti punya rasa fear of God yang jauh dari Tuhan dan kita nggak boleh dekat-dekat dengan Tuhan. No, of course. Karena ini ditulis pada zaman sebelum Yesus, tapi sekarang kita karena punya Yesus, we know that He paid for all our sins and we have this relationship with God, dengan Allah Bapa. Dan this is what's important. Ini yang penting, saudara. I understand banyak orang mencari kekayaan, mungkin banyak orang mencari kesuksesan atau macam-macam. But interestingly enough, according to the most successful man ever recorded, dikatakan semua sia-sia. Everything is meaningless. Akhirnya, akhir kata dari semuanya ini adalah takutlah akan Tuhan. I believe, to me, saya menafsirkannya dengan have a relationship with God. Kita semua kita menerima Yesus, kita punya satu hubungan dekat dengan Allah, dan kita berpegang pada perintah-perintahnya. Kita menerima kasih-Nya, kita merasakan kasih, dan kita mau melakukan hal-hal yang besar untuk Dia, untuk Yesus. Dan that's what's important. That's what's important. Berpegang pada perintah-perintahnya, kita melakukan kehendaknya Yesus out of the love that we receive, out of the love that we want to show for Him. Ada amin, saudara. Saya mau tutup dengan ini, dengan ayat ini, dan saya berdoa kita semuanya bisa continue to have this relationship with God, dan this wisdom yang kita sudah terima dalam Yesus itu sendiri akan muncul dengan naturally, dan dimanapun kita berada, kita bekerja, kita hidup dalam keluarga, kita mungkin punya hubungan dengan yang satu sama yang lain, kita share the good news to other people, we will have those wisdom, we will see those wisdom, akan muncul, waktu demi waktu. Dan kita akan melakukan kehendak Allah di bumi ini dengan wisdom yang diberikan pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk wisdom yang sudah kami terima melalui Yesus Kristus, yaitu hikmat itu sendiri. Dan kami berdoa Tuhan,
melalui kehidupan sehari-hari kami, apapun yang kami lewati, kami mungkin uh, 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 peaks, di atas bukit, atau mungkin kita di bawah, di lembah. Kami berdoa Tuhan Yesus, situasi apapun yang kami lewati, kami bisa punya satu attitude yang benar, dan kami bisa melihat, bisa menerima wisdom-wisdom yang ada, dan kami bisa mengactivate it, dan kita bisa melakukannya itu dalam kehidupan kami. We put it into practice. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa you love us so much, and we want to hold dear your love, and kami mau, in turn, we will want to show what we want to do, what is your will. Kami mau melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami, out of the love that we receive from you. Kami serahkan sekali lagi Tuhan, anak-anak-Mu, semua yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan Yesus, kami berdoa supaya benih yang ditabur ini bisa tumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan sehari-hari kami semuanya. Again, thank you for your wisdom, Lord Jesus. Thank you for your love. In Jesus' name we pray. Amen. Mari saudara semua, kita bersama-sama mengangkat tangan kita sebagai tanda kita menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Dikatakan di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata di tempat terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkat-tingkat langit bagimu, hingga lubungmu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir menghadapi tahun kering. Apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang percaya katakan, amin. God bless you. Have a great week ahead.